Selamat datang lagi di kajian bahasa Jawa Wonosobo yang dilaksanakan secara semu ilmiah. Makanya jangan berharap ini akan mudah. Kali ini kita akan ngomongin penanda kepemilikan. Ini yang versi kedua, bahasa Jawa di Wonosobo 19.2 draft 14.2. Ada yang versi pertama tapi cuma dalam bentuk tulisan dan sangat formal. Kita mulai aja. Iki nggonku, kui nggonmu. Varian pertama. Di Wonosobo, imbuhanku danmu bisa terjadi karena 3 perkara. Pertama, kita sedang bicara dengan bahasa Indonesia. Kedua, kita berada di sekolah dan sedang mengikuti pelajaran bahasa Jawa. Ketiga, ada teman atau saudara dari area penuturku danmu, dan kita ikut cara bicaranya ketimbang repot menjelaskan ini dan itu. Kita akan mengesampingkan perkara pertama karena toh kita ngomongin bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia dan langsung masuk ke perkara kedua dan ketiga. Intinya, kenapa materi pelajaran bahasa Jawa pakai ku dan mu? Pertama, karena materi pelajaran harus punya dasar yang jelas. Yang kedua, karena dasar yang digunakan sebagai materi pelajaran menampilkan ku dan mu sebagai varian standar dalam bahasa Jawa. Maka demikianlah kisah terciptanya materi ku dan mu dan bagaimana itu digunakan. Lalu dalam pembicaraan beraku koenan, imbuhanku dan mu juga bakalan muncul. Mungkin karena memang sepaket. Kalau pembicaraan yang DE melibatkan ku dan mu, sepertinya memang tidak wajar. Pertanyaan di luar aspek penggunaan, kalau ku adalah potongan dari kata aku, potongan dari kata apakah mu? Memangnya kata apa dalam bahasa Jawa yang mengandung mu, yang berarti kata ganti orang kedua? Apakah manusia Jawa memungut suatu imbuhan yang merupakan suatu potongan tanpa menjarah juga versi lengkapnya? Dan kenapa juga tidak sekalian buat kata ganti orang ketiga? Varian kedua, nganu ninyong, ditambah imbuhan diikuti kata ganti. Varian ini lebih panjang tapi lebih populer ketimbang yang tadi. Kalau di buku Tata Bahasa Jawa Mutakhir edisi revisi Susunan Wedawati, varian ini digunakan di dialek Banyumas. Meski kalau diamati betul-betul, varian ini juga dipakai di mana-mana. Varian ini menggunakan imbuhan e atau ipun setelah kata benda, yang sama dengan imbuhannya dalam bahasa Indonesia. Dapat juga divariasikan menjadi ne dan nipun. Dan ada lagi varian turunannya yang saya tahu saya tumbuh di Wonosobo, yaitu ane dan anipun. Kalau diperhatikan dengan seksama, meski perlu ditelaah lagi, ini menunjukkan adanya keberjarakan antara benda dan pemiliknya. Benar bahwa ada hubungan kepemilikan di sana, tapi tidak manunggal juga. Tidak seperti varian ku dan mu yang menyatu dengan kata bendanya. Apa-apaan sikap kemelekatan dengan benda ini? Bandar mati. Varian ketiga, kata ganti kromo. Setahu saya, suatu kata benda jika diikuti dengan kata ganti kromo udah langsung membentuk hubungan kepemilikan. Nganu kulo udah jelas punyaan saya. Nganu jenengan ya kemungkinan punyaan Anda. Ini menarik karena dia cuma mengada begitu aja setelah kata benda dan sudah terwujud hubungan kepemilikan pada benda itu. Hal ini tidak terjadi pada kata ganti ngoko, karena varian ngoko harus ada e setelah kata benda sebagai penunjuk kepemilikan. Entah emang dari sononya begitu atau karena suatu faktor kesejarahan tertentu, saya tidak tahu. Di sini kita cari mendapati keunikan karakteristik kromo. Di aspek lain yang kerap didengungkan, kromo punya kecenderungan untuk memperpanjang istilah. Kali ini kita mendapati kromo yang mengeliminasi imbuhan dan memperpendek istilah, yang dengan demikian memperpendek juga kalimatnya. Tapi bukan berarti kalau pakai kromo kita tidak boleh atau tidak bisa pakai imbuhan. Bisa dan boleh-boleh saja. Dan ini membuat kromo punya variasi yang makin banyak lagi. Varian keempat, bilang punya secara gamblang. Ki nggonyong, kue nggone de, turai nggonane juragani. Poin utamanya adalah adanya keterangan kepemilikan berupa kata nggon, nggone, nggonane, gadai, gadane, gadaipun, gadahanipun, tergantung situasi. Varian ini amat potensial merupakan akar dari varian penunjuk kepemilikan yang lain.
Soalnya kita bisa menjejalkan kata keterangan kepemilikan pada varian-varian yang udah disebut sebelumnya. Yang artinya varian yang udah ada mengeliminasi kata keterangan kepemilikan ini. Mau ditambahin buanku atau mu pun bisa. Nggonku, nggonmu. Mau ditambahin buhan, lalu diikuti kata ganti juga bisa. Gelase nggone nyong, apane nggone sapa. Tentu aja ini termasuk diikuti kata ganti kromo. Sudah itu aja. Tolong cari salahnya di mana. Sampai jumpa di video, audio, dan tulisan yang lain. Terima kasih.